Ajudan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Azan Romer, menyatakan sempat diduga membawa alat perekam suara saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri di gedung Bareskrim. Namun, alat tersebut ketahuan oleh penyidik dan langsung dicopot. Padahal Romer sudah menjelaskan kalau alat yang menempel di badannya itu bukanlah alat perekam suara. Hanya saja, Romer tidak menjelaskan secara detail tanggal dari proses permintaan BAP itu. Setelahnya, penyidik yang tidak disebutkan namanya itu fokus pada sebuah alat yang menempel di dada Romer. Alat tersebut, kata Romer, memancarkan warna merah seperti laser sehingga Romer diduga membawa alat perekam suara. Padahal, Romer kepada penyidik sudah mengaku tidak membawa alat perekam suara seperti yang dituduhkan oleh penyidik. Namun tidak mendengar penjelasan lebih lanjut dari Romer, penyidik tersebut kata dia langsung mematikan alat itu dan mencopot dari badan Romer. Azan Romer dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan atas terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 31 Oktober 2022. Dalam sidang tersebut, Romer membeberkan soal detik-detik penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua alias Brigadir J hingga akhirnya tewas. Romer menyatakan kejadian itu terjadi di rumah dinas Verdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Awalnya, kata Romer, lesahan tembakan yang dia dengar itu sebanyak 3 kali, namun dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab tembakan itu. Tak hanya itu, Romer juga mengatakan kalau senjata yang dia pegang saat itu sudah dikokang dan siap untuk menarik pelatuk. Setidaknya, kata dia, total ada 5 tembakan yang terdengar selama rangkaian tersebut. Hanya saja, Romer belum mengetahui penyebab apa dan dari mana asal tembakan itu. Setelah mendengar letusan tembakan itu, Romer menyatakan langsung mengarah masuk ke pintu dapur rumah dinas Verdi Sambo. Romer menyebut kalau dirinya berpapasan dengan Sambo, namun karena terkejut, Romer lantas mengangkat senjata seakan ingin menodong atasannya itu. Bukan tanpa respon, Verdi Sambo, kata Romer, mengangkat tangan atas todongan yang dilakukannya. Namun, Romer melihat tidak ada senjata yang dibawa oleh Verdi Sambo. Diketahui, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J ini turut menyeret Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah, khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.